Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Harus Arif dari Forum News Network. Pilkada Jakarta tahun 2024 terancam. Ini bukan terancam dalam pelaksanaannya ya, bukan ada yang mau menggagalkan, tetapi tentu saja dari sisi kualitas dan bisa saja itu berdampak pada basis legitimasi, tetapi bukannya tidak mungkin itu bisa juga menjadi celah hukum bagi mereka yang tidak sepakat dengan pelaksanaan Pilkada Jakarta ini untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Ini berkaitan dengan ancaman yang sangat serius yang dari hari ke hari ini dukungannya makin meluas, yang ini yakni ancaman yang disampaikan oleh anak-anak Abah, atau ini nama panggilan untuk para pendukung Anies yang mengancam akan mencoblos semua tanda gambar paslon ya, kan ada 3 paslon ya sekarang ini. Jadi rencananya mereka itu semuanya nanti tetap akan hadir ke TPS, tapi semua tanda gambarnya itu dicoblos. Ini gerakan yang sangat menarik menurut saya, karena berbeda sekali dengan kalau yang kita kenal sebelumnya, ya ini golongan putih. Kalau golongan putih ini kan mereka memboikot pemilu lah sebut gitu ya. Mereka tidak datang ke TPS, dan dampaknya itu ya hanya bahwa tingkat kepesertaan atau tingkat kehadiran dari pemilih itu sangat rendah. Nah, kalau gerakan ini, gerakan coblos semua itu, ini tidak akan mempengaruhi tingkat kehadiran para pemilih ke TPS. Jadi partisipasi tetap tinggi, tetapi nanti kertas yang rusak atau kertas yang tidak sah itu sangat tinggi, bahkan targetnya ini mereka ini akan mengalahkan ketiga kandidat yang berlaga di Pilkada Jakarta. Nah, kita tahu ya di Jakarta ini kan sekarang ada 3 kandidat. Kandidat Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, ada 13 partai. Kemudian yang kedua adalah pasangan Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDIP, dan yang ketiga adalah pasangan calon independen, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Nah, ini bagi mereka-mereka ini yang sekarang tergabung dalam gerakan coblos semua itu, tidak ada satupun yang dianggap layak untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Karena itu mereka rencananya akan menusuk ketiga-tiganya. Targetnya tadi yang pertama bahwa supaya mereka ingin menunjukkan bahwa coblos semua itu lebih besar dari pemilihnya lebih besar dari ketiga kandidat itu. Yang kedua ini tentu saja agar tidak disalahgunakan kertas suaranya ya. Kalau mereka misalnya tidak datang ke TPS dan kemudian kertas suaranya tidak terpakai, kan sangat mungkin terjadi bahwa kertas suara ini nanti akan disalahgunakan oleh para penyelenggara pemilu dengan ditusuk untuk kepentingan atau untuk kemenangan salah satu kandidat. Nah, gerakan ini yang semula diinisiasi oleh para pendukung Anies yang sering disebut sebagai anak Abah itu, makin lama itu makin membesar, dan kalau saya amati di percakapan di media sosial, tidak lagi hanya melibatkan para pendukung Anies, tapi juga melibatkan mereka-mereka yang marah dengan rezim saat ini, yang ini dinilai sebagai bagian dari politik dinasti Jokowi. Jadi mereka-mereka yang tergabung dalam coblos semua itu terdiri setidaknya sekarang ini adalah anak Abah, para pendukung Anies Baswedan, kemudian mereka-mereka yang anti politik dinasti. Dan kemungkinan besar ini kalau saya membaca juga percakapan di media sosial, Ahokers yang juga kecewa karena Ahok tidak diusung oleh PDIP menjadi calon gubernur di Jakarta, itu juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Tapi tentu saja mereka ini meskipun mereka ini sama-sama tidak sama-sama mencoblos semua, tapi kepentingan mereka berbeda. Tapi tetap saja dampaknya itu juga akan mempengaruhi hasil dan kualitas dari pilkada di Jakarta. Nah, soal ini sesungguhnya sudah coba diantisipasi oleh para petinggi partai-partai politik yang mengusung Ridwan Kamil, Suswono, tapi juga oleh PDIP. Tapi yang harus kerja keras saya kira untuk coblos semua itu adalah partai-partai pendukung Ridwan Kamil dan Suswono, khususnya PKS, ketimbang PDIP, karena dampak yang terbesar gerakan coblos semua itu nanti
itu yang akan terkena adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini kalau PDIP bisa meyakinkan Ahokers untuk mereka tetap memilih pasangan Pramono dan Rano, bukannya tidak mungkin mereka yang nanti bisa memetik keuntungan ya. Dan saya kira ini memang tidak terlalu ideologis banget ya kalau para pendukung Ahok ini ya. Maksud saya ideologis itu dalam artian levelnya sangat tinggi seperti yang terjadi pada para pendukung Abbah ya. Kalau mereka ini kan hanya sangat kecewa mereka kepada PDIP yang tidak mendukung Ahok, tapi rasanya nggak mungkin mereka kemudian juga mengalihkan dukungannya ke katakanlah Ridwan Kamil dan Suswono misalnya seperti itu. Mereka paling-paling ya sama tadi tidak ikut memilih, tetapi relatif lebih mudah diyakinkan gitu. Apalagi kalau Ahok ini yang turun sendiri meyakinkan para pendukungnya untuk tetap oke, dia tidak dipilih, tidak diusung oleh PDIP, tapi dia minta untuk tetap mendukung sebagai kader PDIP tentu tetap dia minta agar para pendukungnya itu memilih Pramono dan Rano. Kalau kalau di kubu koalisi Indonesia Maju Plus ini agak sulit ya posisinya karena hubungan antara para pendukung Anies Baswedan dengan terutama PKS itu kan sekarang sudah semacam kayak patah arang gitu ya. Kalau Anda amati komentar-komentar di media sosial, rasanya mereka ini sudah tidak mungkin dibujuk lagi. Apalagi kan juga ada kemarahan-kemarahan karena narasi-narasi yang muncul di media itu, pernyataan-pernyataan dari para petinggi PKS itu dianggap tidak cukup proper ya, tidak cukup pantas merespon perpisahan mereka dengan Anies Baswedan. Itu yang membuat orang yang sudah marah itu menjadi semakin marah. Karena itu sekarang ini memang ada upaya-upaya dari PKS terutama misalnya ingin bertemu dengan Anies Baswedan lah dan mengajak Ridwan Kamil juga bertemu dengan Anies Baswedan. Seperti dikatakan oleh Ketua DPW PKS Jakarta, Khoirudin, yang dia akan mencoba mempertemukan Anies dengan Ridwan Kamil. Sementara Pramono Anung sendiri juga menyatakan dia sudah minta waktu untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Dan ini kata dia sih bukan semata-mata Anies yang jadi tujuannya, tetapi karena memang ada program dari pasangan Pramono dan Rano itu untuk bersafari bertemu dengan para gubernur-gubernur pendahulu mereka. Jadi sebelumnya pasangan Pramono dan Rano ini bertemu dengan gubernur DKI Jakarta Sutioso dan kemudian mereka juga bahkan akan bertemu dengan pejabat gubernur DKI Jakarta yakni Heru Budi Hartono. Jadi dua-duanya ingin mengajuk hati Anies agar kalau tidak mengajuk hati Anies, setidaknya menunjukkan kepada para pendukung Anies atau anak Abah ini bahwa hubungan mereka dengan Anies baik-baik saja. Kenapa mesti mereka tidak baik-baik juga dengan mereka dengan para anak Abah inilah kira-kira begitu ya. Sayangnya kendati katakanlah nantinya mereka ini berhasil bertemu dengan Anies, kita bisa mendapat gambaran kira-kira seperti apa sikap Anies. Karena ketika ditanya oleh wartawan di Yogyakarta kemarin setelah dia memberikan ceramah di kalangan anak-anak muda di Wisma Kagama di Komplek Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Anies menyatakan bahwa dia menghormati pilihan dari atau sikap dari anak-anak Abah itu yang menyatakan akan mencoblos semua tanda gambar paslon di kertas suara yang nanti ya pada pilkada serentak tanggal 27 November ya rencananya. Karena menurut Anies itu ya merupakan respon atas situasi yang terjadi saat ini. Nah, respon yang dimaksud Anies tentu saja adalah karena mereka ini anak-anak Abah ini warga Jakarta ini merasa mereka dikerjai dan dikhianati oleh para elit politik ini. Kenapa? Karena mereka kan sekarang ini dipaksa untuk memilih calon-calon yang sesungguhnya bukan mereka tidak ingin pilih. Ridwan Kamil jelas sejak awal ini kalau kita lihat dari sisi survei-survei kan ya memang jumlah pendukungnya di Jakarta sangat kecil. Yang kedua ini kan dia juga banyak ditolak gitu ya karena lebih karena perilaku dia yang tercermin dari jejak digitalnya yang lama yang kemudian dibongkar-bongkar kembali. Jadi
sejak awal Ridwan Kamil ini ini adalah unwanted candidate lah ya di Jakarta, dan Ridwan Kamil sendiri juga menyadari soal itu. Tapi karena dia bagian dari Koalisi Indonesia Maju Plus, mau tidak mau dia tidak punya pilihan. Berarti dia ingin lebih berlaga di Jawa Barat, tapi dia terpaksa harus menerima keputusan agar dia berlaga di Jakarta, dan konsekuensinya yang seperti sekarang dia hadapi. Ini situasinya semacam itu ya. Pramono Anung ini juga bukan hanya untuk kalangan eksternal, untuk kalangan PDIP sendiri kan kita tahu bahwa Pramono itu adalah calon kompromi. Setelah kemarin terjadi tarik-menarik, semula PDIP itu ingin mencalonkan Anies Baswedan, ini adalah pilihan-pilihan kelompok-kelompok yang pragmatis dan kalkulatif yang melihat bahwa kalau PDIP ingin memenangkan pilkada di Jakarta itu ya harus mencalonkan Anies Baswedan. Sementara ada kelompok-kelompok ya pendukung Ahoker dan juga yang ingin lebih mengusung kader internal itu lebih menginginkan agar Ahok yang dipilih. Tetapi kalau Ahok yang dipilih, saya kira ini lebih semata-mata karena pertimbangan yang apa ya, yang sentimental saja terhadap Ahok. Tapi kalkulasinya untuk menang itu juga cukup berat. Tapi kan kemudian yang dipilih justru calon kompromi, yakni Pramono Anung. Seperti padahal kita tahu Pramono Anung ini juga dari sisi elektabilitasnya itu sangat rendah, bahkan relatif ya kalau diadu dengan Ridwan Kamil pun dia berat gitu, apalagi kalau berhadapan dengan dibandingkan dengan Anies ataupun Ahok. Tetapi rupanya dia yang dipilih sebagai calon kompromi, dan Pramono Anung sendiri menyadari bahwa ketika dia berhadapan, bahkan ketika berhadapan dengan Ridwan Kamil dan Suswono pun dia menyatakan itu seperti David berhadapan dengan Goliat. Jadi ini memang seperti antara raksasa gitu, melawan David yang melawan raksasa. Kenapa? Karena Ridwan Kamil dan Suswono kan diusung oleh 13 partai politik dan jelas ditopang oleh infrastruktur kekuasaan, sementara dia sendiri kan hanya diusung oleh PDIP. PDIP ini kan lolos karena keputusan Mahkamah Konstitusi saja, karena kalau dari sisi jumlah perolehan suaranya pun di Jakarta itu mereka hanya partai nomor 2 di bawah PKS. Mari kita bahas soal bagaimana peluangnya coblos semua tanda paslon di kertas suara itu nanti bisa mengalahkan mereka-mereka yang justru belaga ini ya. Itu seperti tadi. Mari kita bahas misalnya pasangan yang paling diusung oleh paling banyak partai, yakni Ridwan Kamil dan Suswono. Ini kita jangan terlampau silau lah dengan dukungan dari 13 partai ini, karena seperti bolak-balik saya sampaikan, dipastikan dalam pilkada semacam ini, walau sebanyak apapun partai koalisi pendukungnya, yang paling menentukan itu adalah kandidatnya. Ya, itu yang menjelaskan kenapa kemudian Anies itu sampai dipertimbangkan oleh PDIP untuk dicalonkan, karena tingkat elektabilitas Anies yang sangat tinggi. Sementara kalau dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini, dua-duanya ini memang tidak bisa saling menopang ya. Ridwan Kamil elektabilitasnya sudah tidak terlampau tinggi, resistensinya sangat tinggi. Suswono kader PKS ini tidak ada resistensi ya, karena dia selama ini memang tokoh yang tidak muncul di depan layar, jadi tidak banyak orang yang mengenalnya meskipun dia pernah jadi menteri di eranya Pak SBY. Jadi bisa kita sebut dia calon yang netral sajalah gitu. Tetapi juga dia bukan calon yang populer, yang punya elektabilitas. Karena itu kalau kemudian diusung oleh PKS ya yang diandalkan bukan elektabilitas atau popularitasnya Suswono, tapi lebih pada mesin partai. Sementara mesin partai politik dari PKS itu pada pilkada ini dipastikan tidak akan bekerja dengan maksimal. Keputusan mereka untuk tidak mengusung Anies Baswedan itu tidak hanya membuat PKS itu ditinggalkan oleh para simpatisannya, tetapi juga di internal PKS sendiri banyak kader yang kecewa gitu ya. Ya ketika akhirnya mereka memilih PKS bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Jadi ini kalau toh mesin partainya bergerak, ini tidak akan kecepatan atau kekuatan maksimum itu tidak akan terwujud. Jadi berat juga Golkar, seperti saya juga sebut berkali-kali, mesin politik Golkar ini tidak cukup kuat di Jakarta. Kalau partai-partai lain, saya kira wassalam lah, nggak ada kepentingan partai-partai lain untuk ikut memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono, karena buat mereka juga tidak ada keuntungan apapun. Ini kan berbeda dengan
Pilpres ya. Kalau Pilpres itu kendati mereka tidak punya, calon yang diusung, partai-partai itu misalnya seperti pada, Pilpres kemarin misalnya, Prabowo, itu kan dari Gerindra dan sementara Gibran itu nggak jelas partainya karena dia kader PDIP tapi juga sudah nggak diakui. Tapi mesin, partai politik relatif masih bisa bergerak, kenapa? Karena mereka kalau toh tidak dapat posisi sebagai wakil presiden, mau apalagi posisi presiden, mereka kan akan tetap dapat kompensasi di kabinet ya. Harapannya apakah nanti mereka dapat pos kementerian, kemudian pos wakil kementerian, bahkan pos-pos lain, pos-pos dirjen, pos kemudian komisaris di berbagai BUMN, jadi terbuka lebar. Nah kalau di pilkada kan ya posnya itu hanya pos gubernur dan wakil gubernur saja. Nggak bisa, mereka nggak dapat, bisa misalnya kepala dinas di atau OPD gitu ya di Provinsi Jakarta. Nggak bisa, itu diisi oleh profesional. Kalau toh ada misalnya ya mereka nanti jabatannya kalau misal di era Anies ada seperti di TGUPP atau kemudian ada di BUMD di Jakarta. Tapi tentu saja posisi di BUMD Jakarta itu pertama tidak sebanyak yang ada di BUMN. Yang kedua kalau toh ada juga tidak semenggiurkan posisi komisaris atau direksi lah gitu di BUMN. Karena itu buat partai-partai politik ya mereka formalitas menyatakan mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, kemudian mereka mengantarkan pendaftaran ke KPUD. Setelah itu saya kira nanti ketika berlangsung pilkada dalam kampanye-kampanye ya semua tergantung pada kandidat dan juga partai politik yang kandidatnya itu berasal dari kader mereka. Beda ini saya kira dengan calon yang diusung oleh PDIP. Kalau PDIP pasti karena mereka sendirian ya berkepentingan mereka akan total all out mengusung Pramono dan Rano Karno. Sementara kalau pasangan atau kandidat independen ini Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini kan relatif tidak cukup dikenal di Jakarta dan tentu juga basis pendukungnya sangat lemah. Jadi secara kalkulasi ini gerakan coblos semua itu kalau mereka solid gitu ya. Ini nanti terdiri dari yang saya sebut tadi ada apa anak abah atau pendukung Anies, kemudian mereka-mereka yang anti dengan kelanjutan dari politik dinasti meskipun di Jakarta tidak ada keluarga dinasti yang berlaga, tapi tetap saja mereka-mereka ini dianggap adalah partai pendukung Jokowi. Dengan begitu juga mereka partai pendukung dinasti. Kemudian ada pendukung-pendukung Ahok yang kecewa, gitu yang karena Ahok tidak diusung oleh PDIP dan ini barisan ini akan makin bertambah gitu dengan kelompok-kelompok lain, kelompok civil society yang sama sekali tidak punya afiliasi politik, tapi mereka terutama anak-anak muda gitu, tapi mereka nganggap tidak ada satupun di antara kandidat itu yang menarik buat mereka. Jadi potensinya memang gerakan coblos semua itu, coblos tanda gambar semua itu memenangkan pilkada di Jakarta itu sangat besar. Tapi kan Anda pasti akan bertanya, kan nggak ada konsekuensinya ya kalau toh gerakan coblos semua itu nanti memenangkan pilkada. Itu beda dengan kotak kosong ya. Kalau kotak kosong kan ada aturannya kalau kemudian kotak misalnya hanya ada calon tunggal dan kemudian ada kotak kosong dan kotak kosong itu memenangkan pilkada, maka seperti dikatakan juga oleh Ketua Komisi 2 DPR RI Doli Ahmad Kurnia ya dia menyatakan bahwa itu akan diulang lagi tahun depan. Jadi kemudian pemerintah menunjuk pelaksana tugas untuk Gubernur Jakarta. Itu kalau kotak kosong ya gitu dan soal itu sebenarnya kan sudah diantisipasi oleh mereka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus itu dengan cara memborong semua partai politik dan menyisakan PDIP itu dengan undang-undang yang lama, itu dengan aturan yang lama itu ya hanya mereka yang pasangan diusung oleh partai politik. PDIP tidak bisa mengajukan calonnya sendiri gitu. Dan mereka tidak mau, mereka tahu kalau mereka lawan kotak kosong di Jakarta dipastikan akan kalah. Karena itulah kemudian mereka mendorong calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana untuk tetap lolos menjadi kandidat pendampingnya. Jadi kalau ada kabinet pendampingnya kan tetap sah ya. Jadi
seberapa besar pun pendukungnya Dharma Pungreku dan Kunwardana ini, nanti perolehan suaranya tidak akan menyebabkan terjadinya seperti ketika mereka melawan kotak kosong gitu. Dan peluang untuk mereka mengalahkan pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus itu kan kecil ya secara kalkulasi politik. Nah, itulah kemarin ramai sekali ya, ada manipulasi atau ada pencatutan KTP untuk mendukung Dharma Pungrekun dan Kunwardana, termasuk bahkan KTP yang dicatut itu adalah 2 orang anak Anies Baswedan dan 1 orang adiknya. Ini kalau sejak awal saya tetap mencurigai bahwa itu bukan gerakan dari Dharma Pungrekun dan Kunwardana. Ini adalah tangan-tangan kekuasaan yang bermain, yang mendorong agar jangan sampai terjadi kotak kosong di Jakarta. Tetapi kan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 kemudian mengubah segalanya, mengubah semuanya, yang memungkinkan kemudian PDIP itu bisa mengusung sendiri calonnya. Bahwa kemudian yang diusung oleh PDIP itu bukan Anies Baswedan, ceritanya lain. Jadi tentu saja pilkada di Jakarta ini tetap akan berlangsung nantinya dengan 3 pasang calon. Hanya saja itu dibayang-bayangi bahwa mereka kemungkinan besar akan dikalahkan oleh kertas suara yang dicoblos semua oleh para pemilih yang datang ke TPS. Apakah itu akan berdampak terhadap keabsahan siapapun yang memenangkan atau memperoleh suara terbanyak di Pilkada Jakarta? Ini karena diperkirakan, tapi ini pilkadanya akan berlangsung 2 putaran gitu. Ya kalau secara undang-undang tidak ada kait mengaitnya, tetap saja itu sah gitu ya. Hanya saja seperti saya juga sering sebut sebelumnya, itu berkaitan dengan basis legitimasi karena jumlah pemilihnya lebih kecil. Bayangkan kalau misalnya coblos semua itu lebih dari 50%, sementara kemudian sisa suaranya itu dibagi di antara 3 kandidat, dan masing-masing itu suaranya sangat rendah ya, sekitar mungkin kalau kita hitung-hitung misalnya ada yang 30%, ada yang kemudian 15% atau 5% dan sebagainya. Tapi tetap saja mereka tidak mencapai 50%. Jadi secara legitimasi politik mereka itu sangat rendah gitu. Nah, tapi aturannya sekali lagi menyatakan bahwa itu tidak ada pengaruhnya. Tapi jangan lupa juga gitu ya. Sekarang ini kan Mahkamah Konstitusi itu bisa mengeluarkan keputusan-keputusan yang sebenarnya itu merupakan koreksi dan semacam keputusan yang memberantakan semua skenario yang tadinya setelah disusun secara rapi oleh rezim yang berkuasa. Kan sebelumnya putusan 60 itu membatalkan rencana dari partai penguasa untuk satu, menghadang Anies Baswedan supaya tidak dapat partai politik yang mengusung, tidak dapat tiket. Yang kedua PDIP. PDIP itu juga di-excluded. Dia tidak bisa maju di pilkada, tidak hanya di Jakarta, tidak bisa mengusung sendiri pasang kandidatnya di Jakarta dan juga di beberapa daerah lain. Tapi kan semua berantakan akibat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang mengatur ambang batas pencalonan oleh partai-partai politik. Jadi bukannya tidak mungkin sekarang ini sudah mulai ada yang bersiap-siap mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi sambil proses tahapan pilkada serentak ini berjalan, kemudian mereka juga mengajukan putusan di Mahkamah Konstitusi untuk menggugat agar nantinya kalau kemudian ternyata calon-calon atau kandidat yang ada di Jakarta itu suaranya itu lebih rendah dibandingkan kertas suara yang ditusuk semua itu, maka pilkadanya harus diulang. Sangat mungkin itu diajukan gugatan. Saya kira kalau kita lihat dinamika di Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusannya yang sekarang ini terkesan sangat reformis, kita nggak terkejut kalau gugatan semacam itu juga akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atas nama itu semua merupakan hak konstitusional warga yang mereka sama sekali tidak memilih di antara satu di antara 3 pasang calon tadi. Mereka lebih memilih tidak memilih semuanya. Dan saya kira kan pilihan semacam ini tentu harus dihormati dan negara harusnya menjamin. Kenapa? Karena mereka kalau dipaksakan nantinya mereka yang akan menjadi gubernur di Jakarta ini ya mereka sama sekali sebenarnya bukan pilihan dari rakyat Jakarta. Jadi jangan dianggap ini soal yang sederhana, soal yang remeh, dan karena dikatakan sudah silakan aja mereka melakukan itu, toh tetap saja nanti pilkadanya berjalan dengan mulus gitu, atau dalam seperti peribahasa anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Kalian coblos semua kertas suara tapi tetap saja
calon gubernur yang akan dipilih adalah calon gubernur yang sudah mereka tentukan sebelumnya, dalam hal ini Ridwan Kamil dan Suswono. Hampir dapat dipastikan kita akan menyaksikan drama politik yang saya kira belum pernah terjadi di Indonesia nanti pada pilkada serentak di Jakarta. Dan kabar baiknya seperti dikatakan oleh pengamat pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, dia menyatakan bahwa gerakan coblos semua itu tidak melanggar hukum, tidak bisa dipidanakan gitu, selama gerakan-gerakan itu tidak disertai satu intimidasi, begitu ya, terhadap mereka yang ingin memilih. Kemudian ada juga unsur pemaksaan, berupa kekerasan, dan juga money politik. Ya, saya kira nggak mungkin lah ya kalau mereka yang menyerukan ini kemudian menggunakan kekuatan politik untuk menggagalkan pilkada Jakarta, itu dengan mencoblos semua kertas suara. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.